Selamat pagi anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang persebaran dan karakteristik hewan serta pemanfaatan sumber daya alam di Indonesia. Yang pertama kita bahas adalah persebaran hewan di Indonesia. Secara umum, hewan dibedakan menjadi dua, yaitu hewan ternak dan hewan liar. Apa itu hewan ternak dan hewan liar? Mari kita simak penjelasan materi berikut ini. Yang pertama, hewan ternak. Hewan ternak dibudidayakan manusia melalui usaha peternakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Adapun contoh dari hewan ternak yaitu sapi, ayam, kerbau, bebek, dan kambing. Yang kedua adalah hewan liar. Hewan liar hidup di alam tanpa dibudidayakan manusia. Contoh dari hewan liar ini meliputi badak berjula satu, harimau Sumatera, orangutan, anoa, dan komodo. Manusia memanfaatkan hewan sebagai bahan makanan dan bahan baku industri atau kerajinan. Nah, manusia membudidayakan hewan melalui usaha peternakan. Akan tetapi, terdapat hewan liar yang juga bermanfaat bagi manusia. Contohnya, kupu-kupu membantu penyerbukan pada tanaman sehingga dapat berbuah. Dengan demikian, kupu-kupu membantu manusia dalam kegiatan pertanian. Setiap hewan memiliki karakteristik tempat hidup yang berbeda. Berikut contoh hewan dan karakteristik tempat hidupnya. Yang pertama, sapi. Sapi dapat hidup di dataran rendah yang panas ataupun dataran tinggi yang sejuk. Nah, sapi ini diternakkan untuk diambil susu ataupun dagingnya. Yang kedua, kambing. Kambing dibudidayakan di dataran rendah dan juga dataran tinggi. Nah, kambing diternakkan untuk diambil daging dan kulitnya. Ada juga kambing yang dipiara untuk diambil susunya. Kambing yang dapat diambil susunya adalah jenis peranakan Etawa. Hewan berikutnya adalah ayam. Ayam merupakan hewan ternak jenis unggas. Karakteristik tempat hidup ayam adalah di dataran rendah yang kering dan juga tidak tahan dengan udara dingin. Oleh karena itu, di kandang ayam sering dipasang lampu untuk menghangatkan suhu udara. Ayam diternakkan untuk diambil daging, telur, dan bulunya. Berikutnya adalah itik. Itik juga termasuk hewan unggas. Hewan ini dibudidayakan sebagai hewan ternak untuk diambil telur dan dagingnya. Berbeda dengan ayam, itik menyukai tempat yang berair atau berlumpur. Hewan berikutnya adalah ikan. Ikan dapat hidup di air tawar maupun perairan laut. Ikan air tawar hidup di perairan darat seperti danau dan sungai. Sedangkan ikan air tawar meliputi nila, lele, belut, gurami, ikan mas, dan ikan gabus. Sedangkan ikan laut hidup di perairan laut, misalnya ikan tuna, tongkol, kerapu, teri, dan tenggiri. Ikan dapat dibudidayakan ataupun ditangkap di alam liar. Itulah beberapa hewan dan karakteristik tempat hidupnya. Setiap hewan mempunyai karakteristik tersendiri, sehingga jenis hewan yang dibudidayakan di setiap wilayah berbeda dan dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Materi selanjutnya adalah pemanfaatan sumber daya alam hayati. Sumber daya alam hayati adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup. Sumber daya alam hayati meliputi hewan dan tumbuhan. Sebagai sumber daya alam hayati, hewan dan tumbuhan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Bentuk pemanfaatan sumber daya alam hayati meliputi yang pertama, pertanian.
Pertanian merupakan salah satu kegiatan pemanfaatan sumber daya alam hayati berupa tumbuhan untuk menghasilkan bahan pangan. Sistem pertanian yang digunakan di Indonesia yaitu sistem pertanian lahan basah dan sistem pertanian lahan kering. Sistem pertanian lahan basah atau pertanian sawah biasanya digunakan untuk tanaman padi. Sementara itu, sistem pertanian lahan kering atau pertanian ladang biasanya digunakan untuk tanaman jagung, ketela pohon, dan ubi. Berikutnya adalah perkebunan. Perkebunan merupakan kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu ditunjang dengan ilmu pengetahuan untuk menghasilkan komoditas perdagangan. Nah, perkebunan dapat dibedakan menjadi perkebunan besar dan perkebunan rakyat. Perkebunan besar adalah perkebunan yang dikelola oleh perusahaan yang berbadan hukum. Sementara itu, perkebunan rakyat adalah perkebunan yang diselenggarakan oleh rakyat. Perkebunan bertujuan untuk menghasilkan produk dalam jumlah besar. Aktivitas perkebunan biasanya disertai dengan industri pengolahan hasil perkebunan yang dibangun di area perkebunan. Komoditas perkebunan yang dikembangkan di Indonesia antara lain teh, tebu, tembakau, karet, kelapa, kopi, coklat, dan kelapa sawit. Berikutnya peternakan. Peternakan adalah kegiatan mengembangbiakkan dan membudidayakan hewan ternak untuk mendapatkan manfaat. Nah, peternakan dibedakan menjadi 3, yaitu peternakan hewan besar, peternakan hewan kecil, dan peternakan unggas. Hewan yang dikembangkan dalam peternakan hewan besar meliputi sapi, kerbau, dan kuda. Hewan yang diusahakan dalam peternakan hewan kecil meliputi kambing dan domba. Selanjutnya, hewan yang dibudidayakan dalam peternakan unggas antara lain ayam, itik, dan burung. Kegiatan peternakan menghasilkan daging, kulit, telur, dan susu. Kegiatan berikutnya adalah kehutanan. Kehutanan merupakan kegiatan mengelola, memanfaatkan, dan melestarikan hutan untuk kepentingan manusia. Hasil dari kehutanan antara lain kayu, getah, obat-obatan, dan madu. Selain itu, hutan dapat dimanfaatkan sebagai kawasan wisata. Hutan yang dimanfaatkan untuk pariwisata biasanya digunakan untuk kegiatan pengenalan lingkungan dan alam. Dan yang terakhir adalah perikanan. Perikanan adalah kegiatan manusia yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hayati perairan. Berdasarkan kegiatannya, perikanan dibedakan menjadi 2, yaitu perikanan budidaya dan perikanan tangkap. Perikanan budidaya dilakukan manusia dengan cara memelihara organisme air seperti nila, lele, udang, bandeng, kerang, mutiara, dan rumput laut. Bentuk perikanan budidaya antara lain kolam, embang, karamba, dan tambak. Selanjutnya, perikanan tangkap dilakukan dengan cara mengambil langsung dari alam, misalnya dengan melalui kegiatan memancing, menjaring, dan menjala. Pemanfaatan sumber daya alam harus dilakukan secara bijaksana. Maksud bijaksana adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya alam harus dilakukan beriringan dengan usaha pelestariannya. Tujuan pelestarian adalah agar kualitas dan kuantitas sumber daya alam tetap terjaga. Dengan demikian, sumber daya alam tetap memberi manfaat bagi manusia pada masa kini dan juga masa mendatang. Nah, berikut usaha-usaha pelestarian sumber daya alam yang dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari.
Yang pertama adalah terasering atau sengkedan pada lahan pertanian. Kegiatan yang kedua, reboisasi. Yang ketiga, menangkap ikan dengan tetap menjaga habitatnya. Yang keempat, sistem tebang pilih dalam pemanfaatan hutan. Dan yang terakhir, kita dapat melakukan penangkaran hewan dan tumbuhan. Nah, ini tentunya program yang diselenggarakan oleh pemerintah. Nah, itulah tadi beberapa upaya pelestarian sumber daya alam. Kegiatan pelestarian tersebut dilakukan agar generasi masa kini dan mendatang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan pelajaran yang dapat kita petik dari materi hari ini yaitu manfaatkan sumber daya alam secara bijaksana agar kualitas dan kuantitasnya tetap terjaga. Baik, anak-anak, itu tadi yang dapat disampaikan. Semoga dapat bermanfaat dan tetap semangat belajar.